Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man walah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengungkapkan kalimat salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Muhammad, dengan harapan semoga kita selalu senantiasa lekat dengan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala beserta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi yang ada korelasinya, ada keterkaitannya dengan materi-materi yang telah kami bahas di episode-episode sebelumnya terkait dengan masalah pernikahan. Di episode sebelumnya salah satunya kami membahas tentang cara bagaimana tunangan, hukum tunangan, ya, atau khitbah. Kemudian cara memilih pasangan itu sudah kami terangkan, ya, laki-laki dan perempuan yang kemudian tidak boleh untuk kita nikahi walaupun itu menarik terhadap diri kita. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan kafa'ah. Kafa'ah itu artinya sepadan, sekupu, serasi. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, bahwa orang-orang yang beriman itu dari Allah subhanahu wa ta'ala diinstruksikan untuk masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh, komprehensif. Jadi jangan tanggung-tanggung masuknya, rata, menyeluruh semuanya. Sesuatu yang rata, menyeluruh, tidak tinggi kanan, tidak tinggi kiri, itu disebut dengan kafa'ah namanya. Serasi, itu disebut dengan kafa'ah. Makanya, namun terkait dengan prinsip kafa'ah di dalam keluarga ini, itu ulama ada yang berbeda pendapat, ada yang memang menganjurkan untuk menggunakan prinsip kafa'ah sebelum menikah. Artinya seseorang dianjurkan untuk memilih pasangan yang setara, sepadan dengan kita, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi misalnya yang kaya raya itu nanti pasangannya harus juga mencari yang sepadan, artinya juga yang mencari yang kaya. Pun demikian yang miskin demikian, yang jelek demikian, yang berilmu demikian. Nanti kami akan terangkan di sini pada kesempatan kali ini. Jadi kafa'ah itu artinya sama, ya, tidak tinggi kanan, tidak tinggi kiri. Sekufu, sepadan, serasi, itu kafa'ah namanya. Makanya sebelum menikah kita dianjurkan untuk memilih orang yang setara dengan kita, sehingga nanti kalau setara dengan kita, insya Allah ini bisa meminimalisir terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena sudah setara antara yang laki-laki dengan perempuan. Baik, ada beberapa hal yang harus disetarakan di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga, sebelum kita masuk menikah, kita harus mencari orang yang setara. Ada beberapa hal yang harus disetarakan dengan pasangan kita. Yang pertama itu adalah agama. Ya, agama. Jadi kalau orang muslim harus nikah dengan orang muslimah. Orang mukmin harus nikah dengan orang mukminah, pun demikian sebaliknya. Ya, jadi tidak boleh orang yang muslim itu menikah dengan musyrikah atau orang-orang musyrik. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena ini nas dari Al-Qur'an. A'udzubillahi sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wal amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatskum. Jadi ini mungkin telah kami sampaikan di episode sebelumnya terkait dengan ayat ini. Jadi jangan kemudian orang-orang musyrik itu menikah dengan orang mukmin, ya, atau diinstruksi dari Allah, wala tankihul musyrikati, kata Allah, jangan kalian menikahi orang-orang musyrik, ya, wala tankihul musyrikati,
jangan kalian menikahi orang perempuan yang musyrik itu hatta yu'minna, kecuali dia beriman, sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatskum. Karena orang perempuan yang beriman itu lebih baik daripada orang yang musyrikah. Walau a'jabatskum, walaupun orang yang musyrikah itu lebih menarik sensasinya, lebih cantik, lebih kaya daripada orang yang mukminah. Itu lebih baik orang yang mukmin daripada orang yang musyrik. Walaupun yang musyrik itu lebih cantik, lebih putih misalnya. Itu lebih baik kata Al-Quran. Dan ini merupakan kewajiban bagi kita untuk mengimplementasikan terkait dengan nilai ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Karena banyak kemudian ada segelintir orang yang ingin menikah dengan orang musyrik, ya, karena di Indonesia ini tidak diperbolehkan, ada undang-undangnya. Banyak yang menikah ke luar negeri, ada sebagian artis yang melakukan hal demikian. Jadi kalau bisa kita kuatkan iman kita, ini adalah nas dari Al-Quran, karena ini banyak sebagian orang yang memperbolehkan begini. Ya, padahal ayatnya sudah jelas, kita tidak boleh menikah dengan orang-orang musyrik, ya. Itu yang pertama. Jadi harus beriman dengan orang yang beriman. Ya. Tidak boleh menikah dengan orang yang lain agama atau orang kafir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus memilih orang yang ada konsep apa? Konsep kafa'ah di dalam pernikahan itu. Yang kedua, yang pertama itu adalah agama, yang kedua itu adalah iffah. Iffah itu adalah orang yang terjaga, ya, yang laki-laki tidak pernah berzina, pun demikian yang laki-laki tidak pernah mencuri, baik, ya. Jadi kalau orang yang laki-laki yang seperti itu juga harus mencari orang-orang yang perempuan yang baik juga, yang tidak pernah berzina, yang tidak pernah mencuri, supaya nanti ketika menikah tidak muncul konflik dalam rumah tangga. Anggaplah nanti misalnya seorang yang laki-laki baik, tidak pernah berzina, kemudian menikah dengan perempuan yang berzina, yang pernah berzina, yang tidak tahu menjaga dirinya, ya, tidak terpelihara dirinya, nafsunya, menikah dengan perempuan yang berzina, nanti bisa jadi seorang perempuan itu akan mudah menemukan kekeliruan di dalam rumah tangga. Bisa jadi yang laki-laki nanti, kamu siapa? Kamu seorang berzina, kamu pernah melakukan zina. Nah, muncul konflik yang kayak gitu yang tidak diinginkan di dalam agama Islam. Makanya perlu konsep kafa'ah di dalam rumah tangga atau setara sekufu. Itu yang pertama, iffah. Terus yang kedua, melihat yang selanjutnya, yang ketiga, melihat dari keturunannya. Ya, keturunan siapa? Keturunan bangsawan kah? Keturunan petani kah? Jadi kalau bisa keturunan bangsawan harus menikah dengan bangsawan. Pun demikian keturunan petani harus menikah dengan petani. Ya, bahkan kalau di kalangan Habib itu, di kalangan Habib, kalau perempuannya kan syarifah. Itu kalau syarifah tidak boleh menikah dengan orang yang bukan Habib. Ya, tapi kalau yang Habibnya itu boleh menikah dengan orang biasa, perempuan biasa. Tapi kalau syarifah itu harus menikah dengan Habib, ya, atau Sayyid, keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini yang sedang viral sekarang. Ya, ada segelintir orang yang tidak mengakui bahwa di Indonesia semua Habib tidak terbukti kehabibannya. Nah, itu yang sedang viral. Ya, masih dibantah. Padahal sudah jelas kan, ada Robitoh di sana. Seperti itu. Ini bukan pembahasan kita sih, tapi ada keterkaitannya sedikit. Jadi itu kalau kalangan Habib. Jadi kalau kalangan Habib itu, kalau yang perempuannya kan syarifah. Jadi kalau syarifah itu harus menikah dengan Habib. Tapi kalau Habib itu walaupun tidak menikah dengan syarifah itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau yang syarifah ini biasanya harus dicarikan yang habaib, ya, yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangsawan, ya. Baik. Yang selanjutnya termasuk akhlak, ya. Akhlak ini juga diperhitungkan di dalam memilih pasangan. Siapa yang perempuan, siapa yang laki-laki, akhlaknya harus setara, harus sekufu. Kenapa demikian?
Kalau akhlaknya yang laki-laki suka mabuk-mabukan, suka minum-minuman, ya suka zina, mencuri misalnya. Sedangkan yang perempuan baik, tahfidz misalnya, hafizah, bercadar, baik, nggak pernah melakukan hal macam-macam lalu menikah. Itu bisa jadi nanti berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Makanya akhlak itu juga diperhitungkan di dalam mencari jodoh. Jadi kalau ada orang yang baik harus nikah dengan orang yang baik, mencari orang yang baik juga biar nanti dapat meminimalisir terjadinya konflik atau percekcokan di dalam rumah tangga. Ya, jadi kalau seimbang kan sulit. Misalnya anggaplah yang perempuan baik, yang laki-laki baik kan tidak punya alasan untuk menghinakan satunya karena sudah sama-sama baik. Jadi gampang membangun keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang selanjutnya ya sebagaimana firman Allah, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibati lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Bahwa al-khabithatu, orang perempuan-perempuan yang keji, yang jorok itu, yang tidak punya akhlak, yang buruk, ya, yang buruk. Al-khabithat itu khaba'ith, akar dengan kata khaba'ith, buruk, ya, jorok. Sebagaimana doa-doa yang digunakan untuk mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, khaba'ith itu tempat-tempat yang kurang enak lah atau tempat jorok. Jadi di sini al-khabithatu lil khabithina. Orang perempuan-perempuan yang keji itu, yang tidak baik itu lil khabithina. Itu milik orang laki-laki yang keji juga. Ya. Lil wal khabithuna, sebaliknya wal khabithuna lil khabithat, laki-laki yang keji untuk untuk perempuan yang keji atau yang kurang baik. Wat thayyibati lit thayyibina, kemudian yang thayyibat, yang baik itu kepada yang baik milik yang baik, yang buruk milik yang buruk, kan seimbang, rata. Jadi kalau yang baik milik yang buruk itu kan tidak sepadan namanya, tidak sekufu. Jadi wat thayyibati lit thayyibina, yang baik juga yang baik, wa thayyibuna lit thayyibat, laki-laki yang baik itu terhadap milik perempuan yang baik. Itu. Jadi akhlak juga diperhitungkan. Selanjutnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ini agak banyak sih materi yang akan saya terangkan, namun saya coba percepat dan saya coba sederhanakan bahasanya supaya cepat dimengerti, mudah untuk dipahami. Kemudian yang selanjutnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu juga diperhitungkan. Jadi kalau bisa laki-laki yang cerdas itu kalau bisa harus mencari perempuan yang cerdas. Sebaliknya perempuan yang cerdas harus mencari laki-laki yang cerdas. Sebagaimana firman Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tidak berilmu itu dengan orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu? Pastinya tidak sama kan? Pastinya tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya dalam rumah tangga kalau bisa perempuan yang cerdas harus memilih laki-laki yang cerdas. Biarlah nanti misalnya perempuannya cerdas, yang laki-lakinya maaf kurang cerdas misalnya. Itu bisa jadi nanti ketika membangun rumah tangga itu dihinakan oleh seorang perempuan. Bisa jadi kamu mau gimana? Kamu bodoh gini kan? Untuk meminimalisir terjadinya yang seperti itu dalam rumah tangga, maka harus mencari yang sepadan dengan kita, orang yang berilmu juga dengan orang yang berilmu. Ya, kalau cerdas sama-sama cerdas kan enak nanti untuk membangun rumah tangga. Seperti itu. Pun sebaliknya, yang kurang cerdas dengan orang yang kurang cerdas. Ini pengetahuan yang saya ketahui, yang saya pelajari. Misalnya nanti ada sesuatu yang mungkin ada yang tidak terima terhadap keterangan saya ini, mari kita selesaikan dengan forum diskusi. Sering ini saya sampaikan di episode-episode sebelumnya. Baik, yang selanjutnya aib, orang yang punya aib. Jadi kalau orang laki-laki yang sehat, kalau bisa juga mencari perempuan-perempuan yang sehat. Misalnya yang perempuan kena penyakit apa misalnya, jamur kulit apa itu, misalnya kena penyakit kulit merah atau macam-macam. Jadi kalau bisa mencari yang sepadan, ya, laki-laki yang sehat kulitnya misalnya, yang normal fisiknya juga.
kalau bisa, kalau mau menggunakan prinsip kafa'ah dalam rumah tangga harus mencari yang sepadan. Nanti biar tidak saling menghinakan di dalam rumah tangganya. Jadi kalau kulitnya yang laki-laki hitam misalnya, yang perempuan putih, itu sebetulnya tidak masalah. Tidak masalah sebetulnya yang laki-laki hitam, yang perempuan putih tidak masalah. Namun untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga, ini perlu untuk diimplementasikan di dalam kehidupan rumah tangga atau dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga. Itu sebetulnya nggak apa-apa. Yang pendek mendapatkan yang tinggi mendapatkan yang pendek. Tapi ini kalau mau menggunakan prinsip, sebagian ulama memang ada yang menganjurkan untuk menggunakan prinsip kafa'ah ini dalam rumah tangga supaya meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga. Juga ada sebagian ulama yang tidak memerlukan atau tidak usahlah menggunakan prinsip ini. Jadi siapapun bebas menikah dengan siapapun, itu bebas. Namun saya lebih sepakat terhadap ulama yang menggunakan atau sepakat terhadap menggunakan prinsip kafa'ah di dalam rumah tangga ini supaya tidak terjadi atau meminimalisir terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Baik, saya lanjutkan terkait yang selanjutnya terkait dengan umur. Umur juga diperhitungkan di dalam rumah tangga untuk membangun rumah tangga. Jadi jangan sampai yang nenek-nenek yang tua mengawini anak-anak yang masih muda umur 17, 18, 19, nenek-neneknya udah umur 60 lebih. Ini juga sebetulnya sering terjadi di beberapa daerah sehingga viral di televisi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Buraidah radhiyallahu an qala khataba Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma Fatimah. Jadi Abu Bakar dan Umar itu pernah menkhidbah Fatimah radhiyallahu anha. Semoga ridha Allah selalu menyertainya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha saghiratun." Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Umar dan Abu Bakar, dia masih kecil. Innaha saghiratun. Fa khatabaha, kemudian kemudian Sidina Ali itu melamar Fatimah. Fazawwajha minhu, kemudian Nabi mengkawinkannya. Karena pada saat itu Sidina Ali masih muda, ya, lebih muda daripada Sidina Abu Bakar dan Sidina Umar. Sidina Abu Bakar dan Sidina Umar pada saat itu usianya sudah mulai tua. Jadi putri Nabi Muhammad SAW yang tercinta itu Fatimah, namanya, masih kecil. Dilamar oleh Abu Bakar, dilamar oleh dilamar oleh Sidina Umar. Itu dari Rasulullah SAW dikatakan Fatimah ini masih kecil, ya, artinya menggunakan bahasa halus, menolaknya itu menggunakan bahasa halus. Nabi Muhammad SAW dikatakan bukan langsung ditolak belas-belasan begini, tidak. Jadi Fatimah ini masih kecil. Jadi lalu ada seorang laki-laki yang pintar, cerdas, tampan luar biasa, melamarnya juga masih muda, namanya Ali. Fakhatabaha Aliyun. Ali itu mengkhidbahnya. Fazawwajaha minhu, kemudian Nabi Muhammad SAW itu mengawinkannya dengan Sidina Ali. Juga diperhitungkan, kan? Artinya Nabi Muhammad SAW itu memperhitungkan terkait dengan umur, ya, terkait dengan umur itu juga diperhitungkan. Baik, itu ya terkait dengan materi kita. Namun ada hadis yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba percepat karena masih ada kegiatan. An Abi Nadharah, dari Abi Nadharah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nasu, hai manusia, ala inna rabbakum wahidun." Ingat, Tuhan kalian itu satu. Ya. Wa aba'akum wahidun. Bapak kalian itu satu, Nabi Adam. Ya. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Ya, ingat, tidak ada keutamaan orang Arab terhadap orang yang ajami. Ajami itu orang yang lain selain orang Arab, bangsa yang lain bangsa Arab. Ya, tidak ada keutamaan. Wala li ajamiyin ala arabiyyin. Sebaliknya, orang ajami itu enggak ada keutamaannya dari orang Arab. Orang yang lain Arab itu, orang yang bangsanya selain bangsa Arab itu tidak ada keutamaannya dari orang Arab atau bangsa-bangsa Arab.
artinya sama, tidak ada bedanya. Wala li ahmara ala aswad. Ya, tidak ada keutamaan orang yang hitam, ya, orang yang merah lebih berkualitas daripada orang yang hitam, itu nggak ada bedanya, sama, nggak ada keutamaannya, sama kata Nabi. Wala li aswad ala ahmara. Dan tidak ada keutamaan juga atas orang hitam terhadap orang yang merah. Artinya sama, yang hitam, yang merah, yang putih, yang coklat, yang ungu, itu sama, nggak ada keutamaan. Apa yang membedakan? Illa bit taqwa, kecuali ketakwaannya yang bisa membedakan. Artinya bangsa Arab, bangsa Amerika, Inggris, Thailand, ya, itu sama semuanya, nggak ada yang utamakan. Apa yang membedakan? Nggak ada yang lebih utama. Apa yang membedakan? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa bit taqwa, kecuali ketakwaannya. Karena ketakwaan ini bisa berbeda-beda. Ya, seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Jika kemudian ada kesalahan terkait dengan materi yang saya sampaikan atau tidak, ada yang sebagian orang yang tidak suka atau tidak sependapat dengan materi yang saya sampaikan ini, mari saya minta ilmunya dan kita selesaikan dengan forum diskusi. Baik, semoga bermanfaat dan barokah. Jika ada tutur kata yang salah, baik dari lafaz ataupun yang lainnya, itu mutlak datangnya dari saya, Al-Bagir Abdurrahman. Jika ada kebenaran, mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada kebenaran, mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.